Shalom, selamat pagi. Saya sudah pernah saksikan ya, sudah pernah ceritakan bahwa ada satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, namanya Watchmeni, dan judulnya adalah Sit, Walk, and Stand. Sit, Walk, and Stand itu artinya duduk, berjalan, dan berdiri. Ini adalah pelajaran dari kitab Efesus. Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari kitab Efesus ini, tapi hamba Tuhan Watchman ini bagikan ada satu topik yang menarik, yaitu yang dia beri judul Sit, Walk, and Stand. Sit itu duduk, dan itu ayat senternya diambil dari Efesus pasal yang ke-2 ya, ayat yang ke-6. Saya bacakan dari ayat 4 ya, supaya nyambung. Efesus 2 ayat 4, 5, 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu ayat 6-nya ya. Jadi dikatakan di sini, di dalam Kristus Yesus Allah telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus, dengan Kristus Yesus di surga. Jadi ini yang disebut dengan sit ya. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya jelas sekali ya, telah mendudukkan kita di bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya ya dipakai kata sit-nya. Sit telah mendudukkan kita, memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya bacakan ini ya, beberapa contoh dalam bahasa Inggris ya. Dikatakan di sini, so that we came back from death with Him and are seated with Him in the heavens in Christ Jesus. Jadi kita sudah bangkit dari kematian bersama-sama dengan Dia, dan kita sudah didudukkan dengan Dia di alam-alam surgawi ya, in the heavens, di dalam Kristus Yesus. Terjemahan dari King James juga begitu ya, and had raised us up together, dan sudah membangkitkan kita bersama-sama, and made us sit together, dan membuat kita duduk bersama-sama in heavenly places, di dalam alam-alam surgawi, in Christ Jesus ya, di dalam Kristus Yesus. Nah ini bicara soal status ya, status kita. Kalau kita baca, kita ingat di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini masalah status ya. Kalau misalnya teman-teman ya punya kenalan, punya anggota keluarga mungkin yang tinggal di luar negeri, misalnya di negara-negara tertentu ya, saya nggak hafal ya, mungkin di negara Finland atau mungkin Amerika, Australia juga kalau nggak salah ya. Itu kalau seseorang lahir di situ, otomatis dia mendapatkan warga negara di tempat tersebut ya. Tiap negara aturannya mungkin bisa berbeda, tapi ada negara-negara yang ketika ada yang lahir di situ, maka otomatis dia memperoleh kewarganegaraannya di sana. Nggak ada yang dia lakukan ya. Dia hanya lahir di situ dan otomatis dia terima warga negaranya di situ. Nah, terima Yesus juga seperti itu. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya, itu kendalinya ada pada kita. Kita memutuskan untuk percaya Dia, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Lalu disebut lagi kita menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Jadi sekali lagi itu masalah status. Nah kalau kita baca di Efesus pasal 2, ya, Watchman ini membagikan 3 bagian kitab ini.
Bagian pertama itu tentang seat, ya, tentang duduk, tentang status. Dan ayat sentralnya tadi di Efesus 2 ayat yang ke-6. Ya. Tetapi kemudian dia tunjukkan lagi di ayat 19 surat Paulus, ya. Dikatakan di sini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20-nya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Jadi dikatakan di sini kita ini kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang yang dikuduskan karena terima Tuhan Yesus. Kita ini dikuduskan, ya, legalitasnya seperti itu. Tentu setelah kita lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, kan roh kita menjadi ciptaan baru. Alkitab berkata roh yang sudah lahir baru ini penurut. Dan roh yang lahir baru ini tidak bisa berbuat dosa. Ada ayatnya itu, ya, di surat Yohanes yang dikatakan demikian. Nah, itu sebabnya kalau kita baca ketika Paulus menulis surat-surat kepada jemaat yang dia layani, dia selalu sebut kepada orang-orang kudus. Misalnya Efesus 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Lalu dia perjelas, siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi itu yang disebut orang-orang kudus. Setelah itu tentu kita perlu mengizinkan roh kita yang sudah lahir baru ini, yang di dalamnya ada Roh Kudus, untuk menuntun hidup kita begitu rupa, kita hidup seperti yang Dia inginkan, sehingga hidup kita ini semakin lama semakin baik. Tidak hanya dalam pandangan Tuhan, tapi dalam pandangan manusia. Karakter kita berubah, sifat kita berubah. Kalau tadinya suka marah, gampang marah. Kalau sebelumnya ngomongnya suka sembarangan. Butuh waktu memang, tidak instan, tapi kemudian mulai berubah. Nah, itu yang namanya, ada satu istilah sanctification. Itu yang namanya proses pengudusan, penyucian. Tetapi waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru, roh kita itu menjadi layak bisa menyembah Tuhan, itu disebut sebagai justification, proses pembenaran. Status itu sifatnya. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita ini didudukan bersama-sama dengan Dia di alam-alam surgawi, ya. Di terjemahan bahasa Indonesia, ya, dikatakan di surga, ya. Lalu kalau kita baca Efesus 1 ayat 3 misalnya, ya, dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dikatakan di sini sudah dikaruniakan di mana? Di alam surgawi, ya. Nah, heavenly places, ya, bahasa Inggrisnya. Sekali lagi ini soal status, soal legalitas. Jadi secara legalnya ini kita sudah didudukan di alam surgawi, ya, bersama-sama dengan Kristus. Kita bersatu dengan Dia. Dan karena itu kita sudah diberkati dengan spiritual blessings, ya. Bahasa Inggrisnya bilang all spiritual blessings in heavenly places. Itu legalitasnya, ya. Itu statusnya. Nah, bagaimana itu bisa terwujud dalam kehidupan kita ketika kita ada di muka bumi ini? Ya, tentu perlu belajar, perlu satu proses. Tetapi secara rohani berkat itu sudah diberikan kepada kita. Nah, ini yang perlu kita sadari, ya, supaya kita perlu bekerja, kita lakukan bagian kita, tapi kita bekerja oleh karena blessing, oleh karena berkat Tuhan. Tahu bedanya berkat, bekerja dalam berkat dengan tidak di bawah berkat, ya. Di kitab Pengkhotbah dikatakan ada orang-orang yang dikaruniai kekayaan tetapi tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Jadi dia bekerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi dia nggak bisa menikmati itu. Bahkan ada yang mungkin begitu selesai bekerja, terus begitu gajian tiba-tiba uangnya habis oleh karena
entah karena sakit, mesti berobat, entah ada karena pengeluaran yang tiba-tiba tidak pernah dipikirkan, ya entah ada kehilangan, ya itu banyak hal bisa terjadi seperti itu. Nah sebaliknya ada orang yang mungkin bekerja, dia kerja baik ya, tentu bukan malas begitu ya maksudnya. Dia kerja dengan baik, tetapi walaupun barangkali gajinya belum terlalu besar, tapi dia bisa menikmati. Semuanya serba cukup. Nggak ada anggota keluarganya yang sakit, jadi nggak perlu keluar uang untuk ke dokter misalnya. Kemudian makanan cukup, dia bisa nikmati, itu blessing namanya. Ada seorang teman ya, ketika dia lulus, kemudian dia bekerja, kami dulu sama-sama satu kampus, kemudian dia bekerja beberapa lama, dia merasa panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan ketika dia memutuskan hal itu, dia berhenti kerja dan dia masih mencari bentuk ya istilahnya. Jadi ada selama beberapa waktu itu dia tidak punya penghasilan. Walaupun dia punya tabungan di bank ya waktu dia bekerja, tapi pengeluaran yang harus dia lakukan ya, selalu ada pengeluaran setiap hari. Kalau dia pergi, kan dia makan. Nah, itu tidak diimbangi dengan pemasukan yang biasanya dia terima ketika dia bekerja. Waktu dia masih kuliah memang ada uang dari orang tua, tapi setelah dia bekerja ya dia mandiri. Nah satu ketika dia waktu itu saya masih di Bandung dan teman saya sudah di Jakarta, dan kemudian ketika dia ke Bandung dia nginep di kamar kos saya. Setiap hari dia pergi kemudian dia balik lagi sore atau malam. Lalu dia cerita ya, selama seminggu ini aneh ya. Setiap hari itu ada orang yang ajak dia makan ya, traktir dia makan. Ini bukan mengajarkan untuk punya mental gratis ya, bukan. Tapi dia mau tunjukkan bahwa ketika dia dalam masa-masa transisi, dia belum punya penghasilan yang rutin, bahkan boleh dibilang belum ada ya. Dan dia mengerti bahwa Tuhan mau panggil dia untuk melayani sepenuh waktu. Nah selama sekian lama itu, setidaknya selama seminggu waktu dia ada di Bandung, itu selalu ada teman yang ajak dia keluar ya. Ayo makan, nanti siang ya, nanti balik malam dia sudah kenyang. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Kalau kita ingat kisah Nabi Elia, ketika dia diperintahkan Tuhan untuk sembunyi di tepi sungai Kerit. Waktu itu tidak ada hujan di seluruh tanah Israel, dan dia sembunyi ya, dia sembunyi di tepi sungai Kerit, dan Tuhan bilang, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah aku perintahkan untuk memberi makan engkau pagi dan petang. Dan itu terjadi, setiap pagi dan petang ada burung-burung gagak yang diperintahkan untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Nah itu contoh bagaimana supply Tuhan ya, berkat blessing, bagaimana Tuhan mencukupi kehidupan orang yang mendengar tuntunannya. Elia ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit, sembunyi di situ dan minum dari sungai Kerit. Lalu ada burung gagak, diperintahkan bawa roti dan daging. Nah tentunya kita melihat di sini ya, pemeliharaan Tuhan itu bisa lewat mujizat, yaitu mujizat. Burung gagak kan burung liar, dia bisa diperintahkan membawa daging dan roti setiap hari loh, pagi dan petang. Itu kayak sandwich begitu ya, roti atau kayak hamburger, ada roti ada dagingnya. Tapi waktu diterima kan Elia mesti mengolahnya. Jadi burung gagak itu satu mujizat yang Tuhan buat, hanya bawa daging dan juga roti. Ya, nggak jelas apa dagingnya daging mentah gitu ya. Saya kira daging mentah ya, atau dia ngambil di mana begitu ya. Apakah itu daging yang sudah matang dari tempat lain, nggak ceritakan ya. Tapi saya kira itu daging mentah. Dan juga roti. Nah Elia yang mesti mengolahnya begitu rupa. Kemudian ada air dari sungai Kerit. Nah ini hal yang natural ya.
Kalau burung gagak itu supernatural, ya, mujizat yang terjadi di luar akal manusia. Tetapi kalau air dari sungai Kerit itu hal yang natural, Elia harus ambil. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan, kita lakukan bagian kita, Tuhan mensuplai semua yang kita perlukan. Caranya itu bisa secara natural, juga bisa secara supernatural. Cara natural lain apa? Misalnya ada orang minta tolong, tolong buatin ini ya, bantu saya kerjakan ini. Nah itu juga satu cara Tuhan untuk menolong. Ya. Nah kita perlu lakukan, kita perlu kerjakan. Kita nggak bisa duduk tenang-tenang saja, kemudian berharap semuanya datang sudah jadi. Ya, nggak juga seperti itu. Tapi poinnya adalah ketika kita sudah mendengar tuntunan Tuhan, ya kayak seperti teman saya itu dia mengerti Tuhan minta dia untuk melayani sepenuh waktu, yang tidak langsung tiba-tiba jadi hamba Tuhan terkenal internasional, enggak ya, ada prosesnya ya. Dia ikutin step by step. Nah, waktu dia nurut, bahkan untuk makan pun setiap hari Tuhan sediakan ya. Tuhan pakai orang yang berbeda-beda. Jadi itu namanya blessing, itu namanya berkat, sudah diberkati. Tapi untuk itu bisa terwujud, bisa kita alami, ya kita perlu ikuti apa yang dia perintahkan. Kita perlu belajar. Nanti ada pembahasan berikutnya mengenai walk ya. Sekarang saya mau bahas mengenai sit. Ya, sit itu duduknya, mengerti status kita. Kita perlu ingat kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita disebut anak-anak Allah dan kita berdoa juga, kita memanggil Bapa ya untuk Tuhan. Kita panggil Bapa. Nah, Yesus berkata di Matius 7 ya, kalau kamu yang jahat di dunia ini saja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya. Itu Matius 7 ya, katakan demikian. Dari ayat 7 ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari sini kita belajar Tuhan kita yang kita panggil sebagai Bapa itu adalah Tuhan yang baik. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan mengirimkan malapetaka untuk mengajar kita, Tuhan mengirimkan penyakit untuk mengajar kita, Tuhan mengirimkan hal-hal yang jelek untuk mengajar kita. No, enggak seperti itu. Ya, yang terjadi sebenarnya adalah mungkin kita enggak sadar ada celah dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami masalah. Misalnya kita terlalu banyak minum es, kita enggak makan pagi misalnya. Lalu kita minum es karena suka, kemudian esnya kemungkinan itu enggak bersih, kan bisa aja seperti itu. Lalu kita kena penyakit. Kita bisa kena flu, kita bisa kena diare misalnya, atau kena hal yang lain. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan mengirimkan penyakit ini untuk mengajar kita, untuk mencari Dia, berdoa, sungguh-sungguh. Enggak, bukan seperti itu. Itu karena kesalahan kita yang kita tidak sadari, atau mungkin kita sudah tahu tapi kita lalai atau kita bandel. Makanya itu terjadi. Tapi dalam keadaan seperti itu pun Tuhan tetap bisa mengajar kita. Nah, itu betul kalau dibilang bahwa Tuhan mengajar kita juga lewat hal-hal yang tidak enak. Tapi bukan Tuhan yang kirimkan masalah itu. Bukan Tuhan yang mengirimkan penyakit. Itu karena kelalaian kita. Yang berikutnya lagi ya, bisa juga kita sudah jaga makan kita dengan baik. Ya, kita puasa pada waktu yang tepat, buka puasa pada waktu yang tepat. Kita juga istirahat cukup, tapi kemudian kita kena penyakit. Ya. Misalnya di masa-masa pandemi, beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang kok jadi kena COVID misalnya. Ya, saya sudah doa sungguh-sungguh, saya sudah pengakuan firman dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin itu bisa terjadi. Kenapa? Ya. Nah, kita perlu sadar bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup di lingkungan
di mana banyak orang punya kehendak bebas yang tidak bisa kita kontrol. Ada banyak orang-orang yang jahat, yang mungkin kita nggak tahu mereka buat apa. Tapi intinya kita berada di lingkungan yang tidak ideal. Nah, sama seperti kalau kita sedang jalan atau sedang duduk di bawah pohon ya. Sedang duduk di bawah pohon, saya pernah alami itu satu pengalaman ketika saya masih SD. Saya duduk di bawah pohon di sekolah saya, lalu dulu tasnya masih tas koper, sangat terkenal ya. Yang usianya sudah mengalami hal itu ya, masa-masa SD dulu. Tasnya itu bukan backpack ya, tapi ada tas colak gitu. Nah, saya sedang duduk dan saya sedang pangku tas itu, tiba-tiba ada burung yang hinggap di pohon di mana saya sedang duduk berteduh. Nah, burung itu buang air besar dan kotorannya jatuh di tas saya. Ya. Nah, itu apakah karena saya kurang berdoa misalnya? Memang waktu itu saya masih SD ya. Tapi kan itu di luar kendali saya. Itu bisa terjadi. Nah, yang bisa saya buat adalah langsung saya bersihkan tas saya. Ya, saya ambil tisu atau saya bawa ke kamar mandi ya, basahkan sedikit, cuci tasnya dan saya lebih hati-hati. Jangan duduk di tempat seperti pohon itu. Kalau ada burung, bisa aja burung itu mungkin nanti dia buang air lagi. Ya, saya bisa cegah itu. Saya nggak biarkan burung itu nemplok ya, hinggap di kepala saya atau kemudian bersarang, ya saya nggak buat itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa orang-orang yang sudah sungguh-sungguh misalnya bisa kena serangan penyakit ya. Di sisi lain saya percaya kalau kehidupan rohani kita begitu rupa, roh kita begitu kuat dan kita hidup sepenuhnya betul-betul belajar dikontrol oleh Tuhan, maka ada sisi supernatural yang bisa membackup ya, sehingga sekalipun orang lain kena penyakit, kita nggak kena. Dan itu banyak dialami oleh hamba-hamba Tuhan seperti John G. Lake ya. Saya pernah cerita mungkin ya. Dia itu hidup di zaman ketika ada seperti yang sekarang ini ya, seperti pandemi, tapi kalau nggak salah TBC. Dan TBC itu menular sekali lewat dahak dari orang yang keluar dari mulutnya. Nah, John G. Lake ini pernah buat satu ketika dia tuh bekerja membantu orang-orang yang sedang melayani yang kena wabah tersebut ya. Yang lain tuh pakai masker dan sebagainya, dia tuh nggak pakai. Ya, ini jangan ditiru sembarangan ya. Ini cerita, ini kesaksian. Lalu ketika orang-orang tuh bertanya, dia tunjukkan bahwa ada kuasa yang bekerja dalam hidupnya dan kuasa itu terjadi karena dia percaya pada Tuhan. Kemudian dia tunjukkan ya, dia ketika ada dahak dari orang yang tertular itu, dilihat di bawah mikroskop memang itu banyak kuman-kuman penyakit yang kelihatan hidup. Lalu dahak tersebut ya ditaruh di tangan dia, di telapak tangan dia. Lalu dilihat pakai mikroskop, maka memang ada penyakit-penyakit ya, kuman-kumannya tuh bergerak di situ. Kemudian setelah beberapa saat kuman-kuman itu mati di tangan John G. Lake. Dia bilang ada urapan, ada kuasa yang bekerja dalam hidup saya dan itu mengalir keluar. Di kesempatan lain ada hamba Tuhan lain lagi namanya John Smith Wigglesworth. Dia cerita ya, ketika dia mau mendoakan orang sakit ya, kadang-kadang dia peluk satu batu ya, kemudian dia doakan, lalu orang sakit didudukkan di batu yang baru didoakan tersebut, lalu orang itu sembuh. Ya. Di kesempatan lain ketika dia sedang duduk di taman, ya, kemudian dia berjalan-jalan, lalu Tuhan menggerakkan dia duduk di samping seseorang. Ketika dia duduk dengan tenang saja, tidak berapa lama orang di samping dia itu bertanya, Pak ya, kok saya merasakan sesuatu yang lain ya. Saya merasakan ini orang yang berdosa. Bapak bisa tolong saya, doakan saya. Lalu Smith Wigglesworth ini doakan orang tersebut dan orang itu terima Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ada kehidupan ya. Kan Alkitab berkata Yohanes 10 ayat 10 ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai zoe dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu Yohanes 10 ayat 10. Jadi Smith Wigglesworth ini percaya bahwa ada zoe, kehidupan Allah di dalam dirinya.
dan kehidupan itu mengalir keluar sehingga membawa kesembuhan, membawa mujizat, dan juga membawa orang-orang yang terhilang itu menyadari bahwa mereka butuh Tuhan, sehingga mereka terus akhirnya dibawa untuk mendengar kabar baik dan mereka diselamatkan, mereka terima Tuhan Yesus. Nah, jadi sekali lagi ini masalah status. Anak itu status. Anak itu tidak berbuat apa-apa, tapi dia mewarisi apa yang orang tuanya miliki. Nah, kita perlu sadar itu. Tentu anak ini perlu bertumbuh. Ya, kalau teman-teman punya anak ya, waktu lahir, begitu anak ini lahir, anak ini langsung memikul nama keluarga atau marga dari keluarga, ya, dari orang tuanya. Dia nggak buat apa-apa, dia langsung dapat nama. Ya. Namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah anggota keluarga. Ya. Kemudian ketika anak ini mulai bertumbuh, ya orang tuanya ajarin, dikasih makan, diajarin. Dan pada satu titik anak ini masih sekolah, melanjutkan pendidikannya. Walaupun dia mewarisi semua yang orang tuanya punya, dia gak akan bisa menikmati apa yang orang tuanya miliki itu sebagai warisan dia. Kalau dia gak bertumbuh, mengerti bagaimana berurusan dengan banyak hal. Nanti setelah dia makin dewasa, dia punya KTP, dia bisa buka rekening sendiri. Walaupun orang tuanya dari kecil sudah mungkin membuka tabungan asuransi buat anaknya, tapi anaknya nggak bisa buat apa-apa sampai dia bertumbuh dewasa pada usia tertentu, dia mengerti, dia bisa menghandle itu semua. Maka apa yang orang tuanya miliki itu dia bisa nikmati dan akhirnya memang diwariskan semuanya kepada dia. Nah, ini yang disebut dengan Efesus 1 ayat 3 itu sudah dikaruniakan. Heavenly blessing itu sudah ada, ya, spiritual blessing itu sudah ada. Tapi bagaimana menggunakannya kita perlu bertumbuh. Nah, di sisi lain sebagian orang mengatakan ya, karena proses sanctification kita harus hidup benar, betul, nggak salah ya. Tapi jangan lupa bahwa status kita sebagai anak itu tidak ditentukan oleh karena apa yang kita buat. Kita terima Yesus lalu kita menjadi anak-anak Allah. Kita belum berbuat apa-apa. Setelah itu baru kita berbuat. Tapi perbuatan kita itu tidak mempengaruhi status kita sebagai anak. Ya, senakal-nakalnya anak saudara, tetap dia anak saudara. Tentu ada dampaknya ya, ada akibatnya. Kalau dia misalnya nggak mau sekolah ya, tetap anak saudara. Tetapi dia nggak bisa memperoleh apa yang seharusnya dia bisa terima. Kalau dia nggak sekolah, dia nggak bisa baca, dia nggak bisa banyak hal dia nggak bisa kerjakan. Dia mesti ikut pendidikan, sekalipun anak, misalnya anak dari Pangeran Charles ya di Inggris ya. Kemudian kan anak-anaknya mau jadi pangeran, ya mesti ikut pendidikan, ya mesti ikut banyak hal karena dipersiapkan sebagai ahli waris ya, putra mahkota. Itu nggak bisa hidup semaunya, ada pendidikan ya, supaya bisa menerima apa yang memang akan diwariskan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak itu bisa kehilangan marganya ya? Ya tidak mudah ya. Sampai dia bertumbuh dewasa dan dia sudah akil balik, dia sah secara hukum kalau secara sadar dia memikir saya nggak mau menjadi anggota keluarga ini lagi. Lalu dia pergi ke pengadilan ya. Diproses, saya tidak mau pakai marga keluarga saya lagi dan saya memutuskan saya bukan bagian dari anggota keluarga dari ayah dan ibu saya. Maka otomatis warisnya hilang semua. Tapi itu hanya bisa dilakukan ketika anak itu sudah cukup dewasa dan secara sadar memutuskan hal itu. Dan saya percaya yang waras nggak akan pernah buat itu ya. Itu sebabnya Efesus pasal 1 ini ya, sampai ada beberapa pasal nih, pasal 2 juga, tapi khususnya Efesus pasal 2 ayat 6 ini ditekankan bahwa kita sudah duduk bersama-sama Kristus di alam surgawi. Itu kesadaran yang perlu kita pegang senantiasa, bahwa kita adalah anak-anak Allah.
ada tanggung jawab kita, tapi status kita itu sebagai anak yang perlu kita ingat. Jadi waktu kita doa, kita tahu kita orang benar, kita orang yang dikuduskan, kita orang yang dibenarkan, kita anak-anak Allah. Kita datang dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan adalah Bapa kita, Dia mendengar doa kita. Kita tidak seperti pengemis yang mengiba-iba di pinggir jalan meminta belas kasihan. No, tidak seperti itu. Kita tahu bahwa doa kita didengar karena kita berdoa kepada Allah Bapa. Nah, bagaimana cara berdoa? Bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu pelajaran selanjutnya, yaitu soal walk, bagaimana berjalan bersama Tuhan. Dan itu seumur hidup. Tapi hal pertama yang perlu kita ingat adalah sit, duduk. Ya, kita perlu tahu status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin.